Ya, timnas Indonesia akhirnya mencetak sejarah lagi. Ronde 3 Piala kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi ke Piala Dunia nampaknya tidak sekedar mimpi. Kita selangkah lagi, ini ronde terakhir ya, sebelum nanti bisa untuk lolos ke Piala Dunia, ataupun nanti kita bisa survive lewat ronde 4, tapi itu kita bicarakan nanti. Yang jelas kita rayakan dulu kemenangan ini 2-0 ya di laga terakhir putaran 2-0 menang lawan Filipina, sekaligus memastikan diri kita lolos sebelum kita menyaksikan laga Irak lawan Vietnam yang sudah tidak menentukan buat kita. Sal, kamu melihat penampilan anak asuh Sintayong tadi gimana? Cukup bagus, kompak, betul-betul kompak. Ini performa mereka meningkat sejak kalah lawan Irak. Indonesia betul-betul belajar dari kesalahan, dan inilah perbedaan antara Indonesia masa kini dan masa dulu. Dahulu sedikit saja kalah, mental langsung down. Tapi ini sekali kalah, langsung bangkit gitu. Ini menandakan bahwa timnas Indonesia masih memiliki mental untuk bisa berjuang ke pencapaian berikutnya. Ini merupakan kali pertama, dan sisi tengah timnas Indonesia betul-betul hidup tadi kulihat. Begitu ada duet Jenner dan Haye, wah, sudah seperti Schweinsteiger dan Toni Kroos. Itu benar-benar bagus. Lalu lagi-lagi aku sendiri ini tentang sisi depan. Kenapa sisi depan juga masih belum bisa mencetak gol? Ya karena Sintayong belum memiliki striker yang bagus. Jadi waktu babak 2 masuk Dimas Derajat juga belum memberikan jawaban gitu. Sananta juga tidak dipanggil. Artinya puzzle timnas Indonesia yang masih kosong adalah ujung tombak. Jadi ronde 3 ini bukan permainan. Ronde 3 main 10 kali, 5 kandang, 5 tandang, dan lawannya juga ya kita tahu tim papan atas Asia. Itu harus dipersiapkan secara matang, harus lebih serius. Aku harap dengan ditambahnya para pemain keturunan top, itu pasti performa timnas Indonesia semakin meningkat. Dan bukan tidak mungkin Garuda juga lolos ke Piala Dunia secara otomatis dari ronde ketiga. Ini bukan tidak mungkin. Masalahnya masih ada Kevin Dix, Jairo Edward, Oli Romeni, Pascal Struijk, dan sebagainya. Itu yang diincar timnas Indonesia untuk lolos ke ronde 3. Mungkin mereka memang masih memantau perkembangan Indonesia. Kalau sudah lolos, mungkin mereka sudah tertarik. Tapi bukan itu alasan utama mereka untuk membela Indonesia. Tapi dari hati mereka, aku yakin hati mereka pasti tertuju kepada Indonesia. Itulah yang diharapkan oleh fans timnas Indonesia. Semoga performa dan komposisi pemain lebih baik daripada ronde 2. Iya, betul ya, tadi kau singgung lini tengah kita luar biasa ya. Bagaimana Filipina, kita lihat ya gap atau perbandingan antara kekuatan kita dan Filipina. Filipina sangat tidak bisa bermain ya. Di babak pertama ada sebenarnya, di babak kedua di awal-awal, cuman nggak lama setelah itu kita kembali menguasai. Dan tadi kau singgung ketika Ivar Jenner masuk ya bersama Tongganya, ini sangat hidup ya. Berarti Nathan Chuaon menurutku sih kurang hidup ya ketika dia bermain di babak pertama. Tapi ketika masuk Ivar Jenner, lini tengah kita sedikit ada lebih bervariasi lah. Dan terutama kalau sisi depan ya aku lihat Rafael Struijk, Ragnar Lodmangun, dan Marcelino ini masih kurang padu ya. Posisinya ketiga pemain ini masih seperti jaraknya seperti jauh ya, seperti bermain sendiri-sendiri. Ketika Rafael dapat bola dia coba penetrasi sendiri, Ragnar juga begitu. Terutama Marcelino yang aku singgung, ya kita sudah singgung berkali-kali bahwa dia untuk kurang cepat membagi bola ya. Mungkin kalau kasarnya bisa bilang egois, tapi ya mudah-mudahan ini terus jadi pembelajaran lah. Ini sudah berkali-kali Marcelino seperti ini, tapi yang jelas ya ini pemain masih muda nih, talenta harapan kita di masa yang depan. Aku yakin Sintayong punya alasan jelas kenapa dia selalu main.
tentunya agar dia bisa belajar dia pertandingan agar nanti mungkin di usia peak sekitar 22 mungkin menjelang 25 itu dia bisa jadi pemain kunci sekelas seperti Tom Haye lah sekarang. Dan di pertandingan ini ada satu nama yang debut, Kevin Perdong. Kau lihat gimana saat debut Kevin Perdong ini? Dia masih butuh adaptasi. Kalau secara kapasitasnya sebagai bek kiri dia bagus dalam bertahan, tapi begitu sampai ke depan dia bingung mau melakukan apa. Tapi passingnya bagus, operannya bagus, hanya butuh adaptasi, sama seperti Nathan Chu waktu debut bersama timnas Indonesia juga demikian. Tapi begitunya bagus setelah itu. Kelvin Verdong aku harap di berikutnya ya tentu akan meningkatkan performanya dan kualitas permainannya juga pasti akan terlihat di ronde 3 nanti. Hanya butuh waktu, adaptasi saja. Intinya Kelvin Verdong merupakan salah satu pemain yang ya dibutuhkan coach Sinteyong saat ini. Tadi Kelvin Verdong itu sebenarnya dia bisa dipasang sebagai bek tengah dengan kapasitas permainannya seperti itu, bukan karena tinggi badannya, tapi karena memang dia dalam hal bertahan cukup oke. Pemain timnas Filipina juga pada keteteran waktu berhadapan dengan Verdong tadi. Itu membuktikan bahwa ini benar-benar pemain Liga Belanda, Liga 1 Belanda, benar-benar top. Dan selain itu dia juga multifungsi, bisa menjadi gelandang juga, winger juga bisa. Tapi dia ini betul-betul tadi belum terlalu kelihatan dalam hal menyerang tadi. Ke depan juga ya sedikit gugup aku lihat. Mungkin dengan adanya para pemain macam Arhan gitu, bisa jadi mereka diduetkan di sisi sayap kiri timnas Indonesia pada ronde 3 nanti. Arhan bek kiri, Verdong juga winger kiri dalam formasi 3-4-3 seperti tadi. Bisa jadi begitu. Nah, kalau begitu kan dia bisa leluasa dalam hal menyerang. Lalu dia ini bola matinya juga cukup bagus tadi. Terutama waktu yang corner babak 1 tadi, aku lupa siapa yang sundul itu ya, cukup akurat. Dia dalam hal passing benar-benar menunjukkan kualitasnya. Aku harap pada ronde 3 nanti dia bisa ya menjadi jawaban bagi sisi depan ataupun sisi belakang Indonesia. Verdong ini memang kelihatan ya dia belum seperti layaknya ketika dia main di Eredivisie ya. Tapi yang jelas kita lihat sisi kiri tadi cukup hidup, dia overlap berkali-kali ini. Kan ini sisi yang maksudnya tipe permainan yang baru ya. Kita punya bek kiri yang cukup ofensif untuk ke depan ya. Sebelumnya Arhan dan juga ada Sen Patinama, tapi untuk Verdong ini sangat agresif ya. Kita lihat tadi dia lebih sering ada di dekat kotak penalti ketimbang di belakang ya. Jadi menurutku Verdong ini jelas akan jadi pilihan utama, dan juga karena adanya Verdong, ada Arhan, juga ada Patinama, jadi opsi ini Sintayong akan semakin banyak di kiri. Nah, di kanan ini yang menurutku masih kurang ya. Ada Asnawi, mungkin Yakob bisa main di sana, dan ada Sandy Walsh yang mudah-mudahan menuju round 3 nanti entah siapa pemain yang datang, ini sisi ini yang harus ditambah lah. Entah itu ada banyak nama lah, ada Jayden Osterwolde, ada ya banyak lah pemain-pemain di bek kanan. Kevin Dix terus juga ada, tapi ya entah itu kita bicarakan nanti. Skuad yang ada sekarang juga sudah cukup oke. Ditambah lagi mungkin di lini depan kita mungkin akan bisa mencoba lah Jens Ravens gimana. Meskipun di U20 Jens Ravens ini belum begitu kelihatan, tapi kayaknya kita harus mencoba real striker dengan permainan Indonesia yang sekarang berani menyerang, kayaknya membutuhkan real striker.